Selamat malam, One An. Kita ketemu lagi di Om Ramon, Open Mic Ramon Papana. Luar biasa malam hari ini penontonnya. Salah satu acara yang paling banyak ditunggu oleh seluruh pemirsa Hai Indo TV. Saya Irwan Chan yang akan memandu acara ini selama 3.600 detik ke depan. Salam olah tawa. Weh, plus sekali lagi dong. Open mic adalah panggung bebas, siapa saja boleh naik, siapa saja boleh tampil. Boleh komik profesional yang mau nyoba materinya nanti dia buat show bulan depan, ataupun orang pertama yang lagi pusing, lagi mumet hidupnya, mau ngelepasin pusingnya, mumetnya, boleh tampil di sini. Caranya gimana? Nanti akan saya sampaikan di segmen berikutnya. Iya, kita cicil. Dan di sini sudah hadir salah satu orang yang mau disebut sebagai the living legend of stand up comedy Indonesia. Ini dia Om Ramon. Halo, apa kabar Om? Hai. Sehat Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penonton sehat? Sehat, alhamdulillah. Langsung kita mulai acara ini. Sebelum saya mulai, saya mau nanya-nanya dulu sama Om Ramon. Om, setelah acara open mic, Om Ramon ini tampil di Hai Indo TV. Menurut Om Ramon ini gimana Om? Tanggapan masyarakat ataupun info-info yang didapat dari masyarakat yang nyaksiin acara ini? Ya. Jadi saya sering bilang bahwa dulu sebetulnya ada saya merintis stand up comedy di Indonesia itu sejak tahun 90-an. Tapi belum pernah menjadi meledak seperti tahun 2011 ketika mulai ada di TV. Dan saya merasa bahwa kata-kata di seluruh dunia stand up comedy dikembangkan lewat open mic itu menjadi sangat penting. Jadi saya berusaha punya acara open mic di TV. Waktu itu di Metro TV. Nggak boleh sebut merek ya. Ya, di Metro TV. TV sebelah. Kemudian ada acara open mic dan itu yang ikut hampir semua komik-komik yang sekarang terkenal itu pernah ikut. Bahkan berbagai profesi, dokter, ada dokter Boyke, ada pengacara, lawyer, bahkan pejabat-pejabat pada ikut, artis terutama banyak yang ikut. Jadi dianggap sebagai pintu untuk masuk ke dunia stand up comedy. Paling enggak hanya ingin tahu atau ingin jadi hobi atau jadi profesi kedua atau menjadi profesi yang benar-benar mereka anggap ada pintunya. Tapi sayangnya acara itu mesti berakhir. Saya yang salah waktu itu, putra saya tercinta Ade Namlung itu meninggal. Jadi saya jadi gila. Dari dulu udah disebut gila gitu, tapi ini lebih gila lagi. Sehingga saya nggak mau ngapa-ngapain, sehingga acara itu berhenti. Sayang sekali, walaupun kemudian stand up comedy ternyata berkembang pesat. Tapi berkembang juga lah kesalah pengertian antara apa yang stand up, apa yang bukan. Terus bedanya apa sih? Sebetulnya apa yang harus saya lakukan kalau saya mau disebut sebagai stand up comedian yang benar? Gitu. Apa yang mesti dipelajari? Jadi setelah saya agak tenang sedikit, saya bikinlah buku saya yang kedua. Judulnya buku besar stand up comedy yang kemudian menjadi panduan. Tapi buku saja nggak cukup. Tadi saya bilang bahwa stand up comedy di seluruh dunia dikembangkan lewat open mic, sehingga harus ada open mic-nya. Cuma saya cukup lama menunggu untuk mendapat stasiun TV yang cocok, ya. Dan di sini saya berkenalan dengan yang namanya Om Adi. Kemudian beliau appreciate sekali dengan ide bahwa kita mau punya stand up comedy open mic di televisi. Dan sekarang inilah acaranya. Tepuk tangan untuk Hai Indo TV. Berarti bisa dibilang nih Hai Indo TV acara open mic saat ini satu-satunya yang mengudara di Indonesia ya? Ya. Yang sifatnya bukan hanya sebagai hiburan. Kita akan lihat komik-komik yang nggak lucu dan yang lucu. Kalau yang lucu udah jelas menghibur. Kalau yang nggak lucu menghibur juga bagi saingan-saingannya, ya kan? Wow, bagus loh, ya kan nggak lucu aja terus gitu kan. Selain menghibur juga edukasi, ya. Kita selalu menyelipkan komentar-komentar saya. Maksudnya bukan mau mendidik, sebetulnya mau nyakitin hati aja. Enggak. Saya berusaha supaya bisa jadi perbaikan, ya. Ingat bahwa stand up comedy dikembangkan lewat open mic. Di open mic itulah orang komik-komik bisa mengevaluasi, bisa memperbaiki, melatih lagi, habis di rewrite kemudian dicoba lagi, dan
berlatih delivery dan sebagainya. Udah kepanjangan ya? Belum. Belum, tapi udah jelas kan. Maksudnya sekarang ini Indonesia hore, ada lagi acara open mic ya di televisi dan siapapun boleh ikut ya. Yang suka apa nggak suka sama saya silahkan ikut, nggak apa-apa. Tapi begitu dia datang saya pergi. Ya kan? Waduh, sama aja kayak gitu. Kita rubah acaranya menjadi open mic dianya, ya kan? Gitu. Tapi Om, kan di Indonesia ini open mic ada dari Sabang sampai Merauke dan menurut kabar yang saya dapat dari Lambe Murah ya. Itu katanya open mic itu udah ada lisensinya ya. Nah, Ya itu. Saya itu bilang gimana bahwa stand up comedy di seluruh dunia dikembangkan lewat open mic. Jadi nggak mungkin ada lomba stand up, ada sekolah stand up milenial, ada apapun judulnya tanpa open mic. Itu nggak mungkin secara teori. Akhirnya mereka bikin yang namanya wadah untuk mencoba, belajar dan berlatih. Tapi pakai judul lain. Kenapa begitu? Karena mereka pikir kalau mereka pakai nama open mic, mereka akan melanggar. Menyinggung perasaannya Om Ramon gitu kan, saya udah tua banget jadi mereka jaga jangan sampai jantungan. Jadi itu sebagai rasa hormat sebetulnya mereka sama saya, sambil takut juga sih sebetulnya kan hukumannya 1 miliar dan penjara 5 tahun itu kan ada perdata pidana. Yang perlu dipahamin adalah sekarang orang nggak bisa menghindari dari komunitas-komunitas stand up comedy di seluruh Indonesia itu setiap minggu bikin open mic, walaupun judulnya misalnya opak min, apa buka mic, apa-apa, mereka lupa bahwa itu tetap melanggar karena ada pasal 91, 92, gitu ya, yang bilang bahwa merek itu tidak boleh digunakan persis atau sebagian atau mirip sebagian atau nggak boleh. Jadi tetap aja, cuma ya saya kan suka disebutnya sebagai the living legend of stand up comedy Indonesia. Jadi saya pikir mesti saya kasih for juga ya, biarinlah gak apa-apa. Tapi jangan keterusan ya. Jangan lama-lama maksudnya nanti saya udah keburu nggak ada terus mereka wah ya kita pakai lagi open mic gitu kan, nggak boleh gitu. Jangan memulai sesuatu dari hal yang buruk. Saya nyatakan di sini bahwa sebetulnya siapapun boleh pakai gitu. Tapi izin dong sama saya supaya saya bisa ikut kontrol. Ya kita jangan ngomong jorok, jangan panggung itu menjadi panggung yang dia bilang tadi apa ya bukan yang dia bilang tadi roasting, padahal dia nggak ngerti roasting itu apa, ya kan? Jadi insulting, jadi penistaan, kemudian dilaporin orang, apalagi sekarang sosial media. Saya ingin menjaga aja, bukan mau apa-apa. Dan mudah-mudahan acara-acara seperti ini kemudian ada lagi di TV-TV, walaupun nggak pakai open mic, tapi sifatnya sama ya, mengedukasi supaya yang terus berkembang ini bisa lebih bermutu. Salah satu caranya adalah pelajari teori dan tekniknya yang benar, teori pelajarin. Dan stand up comedy itu terkenal bahwa stand up comedy bisa dipelajari oleh siapapun, tetapi harus step by step. Langkah pertamanya adalah jokes writing. Kalau udah nyari ide aja udah nggak bisa, apa ya, ya, susah. Iya, saya kalau ketemu dengan komik itu apaan? Apa dong? Ya apa? Lama-lama apa lu? Ya kan gitu. Itu bingung. Padahal semuanya ada teorinya. Tulis kelemahan diri sendiri, riwayat hidup kita, nama kita, segala macam. Kemudian itu kumpulkan dalam buku premis. Kemudian biasanya orang yang baru mulai terjun ke dunia stand up itu punya 3 buku catatan. 1 catatan premis, catat, begitu ada ide catat, kemudian dia bikin jokes, dikumpulkan dalam buku jokes. Kemudian jokes ini disusun dalam itu di set, ada lagi buku setnya dia. Dan setiap set itu harus dikasih judul. Irwan punya set judulnya apa? Pernikahan. Iya, pernikahan. Itu menceritakan tentang pernikahan. Dan pengertian antara jokes dan beat aja di sini masih salah. Jokes adalah lelucon, berdiri sendiri. Ya. Kalau pluralnya pakai S belakang, jokes. Tapi beat adalah kumpulan jokes, lebih dari 1 jokes dengan premis yang sama, itu beat. Kadang-kadang anak-anak muda-muda itu yang sangat bersemangat itu bilang, wah lu beat gue yang tadi, padahal maksudnya jokes. Gitu. Banyak masih kesalahan itu yang bisa kita perbaiki lewat acara-acara seperti ini.
atau lewat datang ke saya gitu kan, ajak makan kayak apa kayak ya kan. Saya menikmati stand up comedy dan saya anggap sebagai hobi saya yang sangat berharga. Sebetulnya bukan menjadi bisnis buat saya. Jadi nggak usah khawatir, mereka tuh nggak usah khawatir, wow Ramon ini gini, nggak apa-apa. Dalam acara ini juga saya pengen kasih lihat bahwa wah kan aku kan baik kan, lihat ketawa-ketawa gitu. Tapi di luar sana kan kayaknya hantu banget tuh Ramon Papana. Gitu kayaknya. Enggak, salah. Saya lebih dari itu. Ini miskin bintang 5. Tapi yang saya tahu, saya dulu punya pengalaman juga tahun 2011, saya mulai jatuh cinta sama stand up comedy. Saya itu mau ikut open mic di salah satu kafenya Om Ramon, itu Comedy Cafe. Saya udah datang depan kafenya, saya putusin balik kanan. Ya, karena ngeri line up-nya udah 60 orang lebih. Saya pikir pulang jam berapa nih? Itu menandakan antusiasme para calon komik untuk ikut open mic. Dan sekarang kalau boleh tahu Om, ini Comedy Cafe masih ada open mic ya Om? Masih. Setiap hari apa? Bagaimanapun gini, harus cerita ke belakang sedikit bahwa waktu saya pulang dari Amerika itu ingin membawa stand up comedy ke Indonesia. Saya menemukan bahwa stand up comedy dikembangkan di seluruh dunia lewat open mic. Dan open mic di Amerika diselenggarakan oleh Comedy Cafe. Waktu saya pulang sini bawa video, bawa buku dan segala macam. Kemudian saya mau mulainya dari mana? Open mic belum ada, Comedy Cafe apalagi belum ada. Jadi saya sama anak saya almarhum Ade Namnong itu tahun 97 kita ngumpulin duit, kita dirikan yang namanya Comedy Cafe Indonesia. Tujuannya bukan kita mau jadi pengusaha kafe, enggak lah, kita enggak bakat juga kali. Tapi kita kepingin bikin open mic supaya kita bisa ngundang waktu itu almarhum Om Ateng, Pak Triman, segala macam pelawak-pelawak termasuk Patrio, Bagito dan segalanya. Kita undang, kita memperkenalkan stand up comedy. Terus mereka menyambut dan baik, tapi terus pulang terus kita dimusuhin. Ya kan? Jadi bingung juga ya maksudnya. Akhirnya saya paksakan bahwa hari pertama kafe itu buka kita bikin open mic. Tapi belum ada yang tahu, jadi saya sendirian aja. Jadi saya paksalah karyawan itu untuk naik, kalau enggak keluar kamu. Gitu kan? Akhirnya mereka mau terpaksa dan kemudian beberapa itu ada yang nama-nama terkenal kayak Taufik Safalas, Tukul Arwana dan segala macam. Saya dulu berharap mereka jadi stand up comedian pertama di Indonesia. Ternyata nggak berhasil karena mereka masih rancu antara lawak dan ini. Kemudian mereka lebih senang menjadi pelawak grup. Yang itu kemudian tidak membuat saya putus asa, tapi membuat saya bersemangat bahwa saya nggak bisa menawarkan konsep baru ini pada pelawak, pada komedian. Saya mesti menawarkan kepada orang-orang baru. Ya sekarang kaum milenial misalnya atau anak muda atau profesi lain, dan ternyata itu yang lebih berhasil. Tepuk tangan dong. Begitu. Itu sejarah singkat dari open mic yang ada di Indonesia. Itu kalau iya Indonesia. Jadi menjawab pertanyaan tadi, Comedy Cafe sekarang adanya di Bogor satu-satunya karena di Jakarta udah enggak kan rusuh gitu kan. Saya takut kemarin banyak didatengin anak STM. Jadi saya dengan anak saya Dodik Hamster itu sekarang buka Comedy Cafe di Bogor dan memang hampir setiap hari kita ada open mic sebetulnya. Cuma open mic yang untuk umum itu adalah hari Jumat. Jadi tetap ada. Jadi sekarang di Indonesia itu open mic yang resmi itu sekarang hanya beberapa ya. Yang resmi maksudnya bukannya yang minta izin sama saya aja, tapi memang juga konsepnya benar ya untuk mengedukasi. Itu adanya di Comedy Cafe Bogor, ini di Hai Indo, dan ada kafenya Mo Sidik ya. Ketawa Club, Ketawa Comedy Club itu yang baru buka. Itu dia malah hampir tiap hari bikin open mic. Tapi open mic yang pentingnya adalah tiap hari Senin. Dan itu bagus. Saya belum pernah ke sana sih. Oke dong. Aplaus buat Om Ramon. Itu sangat luar biasa banget. Pasti bermanfaat buat para calon-calon komik yang mau terjun ke dunia stand up comedy. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita panggil komik yang pertama yang akan tampil di episode malam hari ini. Setelah jeda pariwara berikut ini. Kita kembali lagi di Om Ramon, open mic Ramon Papana.